Halo guys, oke, gimana ujiannya? Lancar ya? Lancar dong Pak. Oke, kita kali ini akan masuk materi baru. Wah, materi yang kemarin udah selesai ya, pertidaksamaan rasional dan irasional. Kali ini kita akan masuk mengenai materi sistem persamaan linear. Nah, teman-teman udah belajar mengenai persamaan linear, yaitu bentuk umumnya pasti teman-teman udah tahu dong, yaitu apa? AX plus BY tambah C sama dengan 0. Ini kalau dia dua variabel. Nah, kita konteksnya dua variabel nih. Berarti bentuk umum buat persamaan linear kan ini. Tapi karena kita ketambahan kata sistem. Oke, sistem artinya berarti lebih dari satu. Oke, bisa dua, bisa tiga. Nah, itu sistem. Yang penting dia lebih dari satu. Oke, berarti kalau persamaan linear teman-teman udah bisa, tentu sistem juga bisa dong. Nah, sistem bentuknya seperti ini ya, bentuk umumnya. Dimana kalau kita berbicara tentang dua variabel, tentu mempunyai dua variabel. Dan ini semua bilangan real. Oke. Nah, di dalam sistem persamaan linear dua variabel, kita bisa menyelesaikan permasalahannya itu menggunakan tiga metode. Apa aja tuh, Pak? Metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan. Tentu teman-teman udah mungkin sebagian tidak asing ya dengan kata-kata ini. Di SMP sudah dikenalkan juga. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Jadi metode substitusi itu sama aja kita kayak metode memasukkan. Kalau eliminasi berarti menghilangkan. Kalau gabungan berarti gabungan antara substitusi dan eliminasi. Oke, kita amati yuk contoh di sini ya. Nah, di sini ada contoh nih. Cara pengerjaan menggunakan metode substitusi seperti ini loh, Pak. Oke, amati contohnya. Kemudian kita lihat. Kalau metode substitusi, kita bisa mengerjakannya dengan menyamakan bentuknya. Contoh di sini kan y, berarti kita bisa buat y sama dengan y. Oke, berarti semua kita ubah dalam bentuk y sama dengan. Berarti ini kalau diubah bentuk ini diubah y sama dengan jadi bentuk ini ya. Pak, apakah y sama dengan? Enggak, x sama dengan boleh. Jadi bebas. Oke. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kan y sama dengan y, berarti ini bentuk ini kita bisa taruh di sini enggak sih? Jadi bentuk ini. Oke ya. Jadi di sini kita dapat pindahkan x-nya, kemudian dapat nilai 3. Nah, kemudian ketika x-nya dapat 3, kita tinggal pilih salah satu nih. Misalkan bentuk ini Pak yang saya pakai, Pak. Kemudian masukin aja x-nya sama dengan 3 ke sini. Jadi 3 ditambah y sama dengan 5. Y sama dengan 2. Pak, apakah harus di atas? Enggak, di bawah boleh. Jadi bebas, mau pilih yang atas atau bawah, hasilnya pasti sama. Oke, gitu ya. Bisa? Nah, jadi gitu caranya. Jadi kalau metode substitusi itu harus dibuat dulu y sama dengan y atau x sama dengan x. Jadi biar kita bisa mensubstitusikan nilai x-nya itu sekian loh, Pak. Oh, nilai y sekiannya gitu loh. Nilai y-nya sekian loh. Nah, gitu. Caranya gitu. Kemudian metode selanjutnya adalah metode eliminasi atau ini metode paling sering digunakan ya. Jadi paling umum. Yaitu kita menghilangkan suatu variabel yang dimana supaya memudahkan kita. Nah, contohnya gimana sih, Pak? Contohnya gini. Supaya ini lebih mudah, kita mau hilangkan variabel apa? Misalkan saya mau menghilangkan variabel x, berarti supaya variabel ini x hilang, berarti saya kurangkan kan? Berarti semua saya kurangkan, berarti x dikurangi x 0, y dikurangi negatif y, jadi plus 2y, 5 dikurangi 1, 4. Y sama dengan 2. Oke. Kemudian gimana? Eliminasi variabel y, Pak. Nah, kalau tadi kita mengurangkan untuk mendapatkan untuk menghilangkan variabel x. Sekarang kita supaya caranya itu menghilangkan variabel y, kita apa kan? Kita tambah. Nah, ini kan jadi 0 nih. Jadi 2x kan. Jadi x sama dengan 3. Oh, berarti jadi nilai x-nya itu adalah 3 dan y-nya 2. Gitu. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Kalau tadi banyak, kalau ini paling banyak digunakan. Itu metode gabungan, di mana kayak balance antara substitusi dan eliminasi. Contohnya, Pak. Contohnya yaitu pertama kita menggunakan metode eliminasi dulu. Ya, kita eliminasi apa nih? Eliminasi x, Pak, atau y, bebas. Terserah teman-teman mau yang mana. Kemudian kalau ini saya tulis eliminasi x ya. Oh, ternyata dapat y sama dengan 2. Terus kita masukkan y sama dengan 2 ini ke persamaan ini boleh, ke persamaan ini boleh. Nah, saya masukkan ke persamaan yang pertama x tambah y sama dengan 5. Nah, tinggal ganti aja x-nya, y-nya 2. Berarti x tambah 2 sama dengan 5, x sama dengan 3. Oh, ternyata nilai x-nya itu 3 dan nilai y-nya 2.
Apakah masukkan ke persamaan kedua, Bu? Nggak boleh, Pak. Boleh teman-teman masukin, nanti hasilnya akan sama juga. Jadi gitu ya. Jadi di sistem persamaan linear dua variabel, kita itu terdiri dari dua atau lebih bentuk persamaan linear dua variabel. Oke, sistem berarti dia terdiri dua. Simbol yang paling menonjol adalah ada tanda kurung gini. Jadi dia kayak merangkup persamaan-persamaan itu jadi satu. Nah, caranya bebas teman-teman mau pakai apa. Tapi kalau saya sarankan lebih enak sebenarnya menggunakan metode gabungan karena memang paling banyak digunakan metode ini. Jadi teman-teman boleh kok pakai metode substitusi, eliminasi boleh, tapi kebanyakan menggunakan metode gabungan. Nah, itu kembali ke teman-teman lebih suka yang mana. Jadi gitu ya, cara pengerjaannya bisa diamati. Oke, sekian. Bisa. Oke guys, nah sekarang kalau kita belajar dari contoh soalnya gimana Pak? Oke, kita belajar dari contoh soalnya ya. Ini ya, ada 3. Apakah dikerjakan semua? Nggak masalah. Oke, kita coba kerjakan. Nah, tadi kan kemarin, di video sebelumnya itu kan ada 3 metode tuh. Metode mana sih Pak paling enak sebenarnya? Kalau saya sih metode gabungan ya. Tapi kembali ke teman-teman lebih klopnya yang mana. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan dengan menggunakan metode gabungan. Oke, gimana caranya? Kita simak baik-baik ya. Oke, di sini saya tuliskan dulu soal nomor 1, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 19. X min y sama dengan 2. Kalau kita menggunakan metode gabungan, kita langkah pertama kita eliminasi dulu. Boleh disubstitusi dulu nggak Pak? Boleh, tapi saya lebih suka mengeliminasi biasanya. Nah, sekarang eliminasi apa ya Pak? Kalau saya eliminasi X berarti di sini kurang berapa ya? Kurang 2 Pak. Ya udah, kita buat gini. Saya buat gini, saya kali 1, ini saya kali 2. Artinya, kita mengkalikan suatu bilangan supaya bentuk ini tuh bisa kita hilangkan dengan cara entah itu penjumlahan, entah itu pengurangan. Misalkan saya menghilangkan dengan pengurangan ya, berarti atas tetap 2x ditambah 3y sama dengan 19 karena dikali 1 ya. Yang bawah menjadi apa? 2x dikurangi 2y sama dengan 4. Oke, saya mau menghilangkan variabel x, berarti saya kurangkan. Habis ya ini ya? Habis Pak. Oke, berarti 3y dikurangi negatif 2y berarti positif 5y sama dengan berapa nih? 15. Y sama dengan 3. Oke, ketika kita dapat Y sama dengan 3, kan ini metode gabungan, berarti saya mau menggabung, yaitu mensubstitusi. Kemana Pak? Misalkan saya mensubstitusikan Y sama dengan 3 ke persamaan X min Y sama dengan 2. Kita ganti Y-nya dengan si 3. Berarti X min 3 sama dengan 2. X sama dengan 5. Oke, berarti inilah nilai-nilai X dan Y yang memenuhi. Jadi nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3 gitu. Jadi caranya seperti itu, teman-teman bebas tuh mau ngerjakannya gimana. Jadi kalau saya lebih suka yang gabungan sih. Nah gitu ya. Kemudian kita kerjakan nomor 2. Nomor 2 itu saya copy deh soalnya ya. Oke, kita kerjakan nomor 2 Pak. Nomor 2 sama pakai caranya gabungan. Boleh. Saya memang lebih suka menggunakan gabungan. Oke, di sini kita mau menghilangkan apa Pak? Tadi kan hilangkan X Pak. Masuk X terus Pak. Y ya. Oke, saya hilangkan Y. Supaya Y-nya hilang, ya, ini kurang berapa? Supaya menjadi 6, berarti saya harus mengkalikan berapa? Kali 2. Berarti atas kali 2, bawah kali 1. Jadi 6x ditambah 6y sama dengan 14. Oke. 4x dikurangi 6y sama dengan 16. Ini supaya y-nya hilang kita jumlahkan. Berarti ini habis ya. Sisanya 10x sama dengan 30. Oke, x sama dengan 3. Nah, kemudian ketika x sama dengan 3 kita apa, Pak? Teman-teman masukin tuh x sama dengan 3 ke persamaan ini bisa, ke persamaan ini bisa. Mau yang mana? Persamaan 1 aja deh, Pak. Oke. Berarti saya tulis substitusikan x sama dengan 3 ke persamaan 1. Oke, berarti 3x ditambah 3y sama dengan 7. X-nya kita ganti apa? 3. 3 dikali 3 ditambah 3y sama dengan 7. 9 ditambah 3y sama dengan 7. 3y sama dengan berapa nih?
Min 2 Pak. Oke, min 2 ya. Y sama dengan min 2 per 3. Oke, jadi gitu caranya. Berarti nilai Y-nya ya adalah min 2 per 3 dan X-nya adalah 3. Caranya seperti itu. Oke, bisa ya. Soal yang terakhir Pak, soal terakhir. Oke, saya copy dulu. Oke, nah soal yang terakhir. Kita menggunakan apa? Sama loh, ini kelihatan enak ya. Kenapa? Karena kita bisa langsung menghilangkan variabel Y-nya dengan cara menjumlahkan. Oke, langsung aja berarti nih. Saya jumlah. Jadi apa nih? Jadi 8X ini habis sama dengan 56. Oke, 8X sama dengan 56. X-nya berapa di sini? X-nya berapa? Ayo, 7 ya. 7. 7 berarti X-nya 7. Nah, kemudian X sama dengan 7 ini kita apa? Kita substitusikan ke persamaan, Pak. Oke. Berarti kita substitusikan X sama dengan 7 ke persamaan ini. Saya ambil persamaan yang pertama ya. 3X tambah 8Y sama dengan 40. 3 dikali 7 sama dengan 8Y. Tambah sama dengan 40. Berapa nih? 21 ditambah 8Y sama dengan 40. 8Y sama dengan berapa? 40 dikurangi 21. 8Y sama dengan 19. Y sama dengan 19 per 8. Oke, berarti ini adalah nilai Y-nya. Ini nilai X-nya. Jadi caranya seperti itu ya. Teman-teman bisa ngerjain menggunakan metode substitusi, bisa menggunakan metode eliminasi, bisa, atau gabungan seperti yang saya kerjakan ini. Oke, bisa dong Pak. Bisanya banyak kali. Oke, bisa ya.